Racikan Berita 1. Ada teman saya, James Epson. Itu ngasih saya film dari Amerika. Salah satunya ini. Aceh. Dia kasih lagi. Semoga masih ada manusia-manusia pemberani yang menandakan suara kebenaran di dalam rangka untuk mempengaruhi peradaban dan perjalanan bangsa. Hidup baru, peradaban baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang tidak ada Mas Anies di sini ya. Keren jelas. Jadi di sini Anies Baswedan, buku, film, kopi, bola dan cerita lainnya. Nanti saya temukan puisi yang menurut saya ini puisi pemberontakan Orde Baru. Puisi ini disukai oleh Rizal Ramli. Nanti saya mau bacakan. Terus terang baru tadi saya buka-buka bukunya karena baru tadi juga dikasih. Jadi ada puisi yang menarik dan itu juga ada film yang menarik karena di film itu puisi ini dibacakan dan kemudian filmnya dilarang pada era Orde Baru. Tetapi kemudian diperbolehkan untuk diputar. Ketika saya pada waktu itu tahun kira-kira 89-90, filmnya itu tahun 1977. Kalau Pak Nur, Pak Sam tahu udah kali Yang Muda Yang Bercinta. Jadi film itu tahun 1977 dilarang karena dianggap ada ketelanjangan katanya. Padahal sesungguhnya karena berisi kritik sosial, dibintangi oleh Rendra dan Pupi Darsono. Bayangkan ya, jangan bayangkan Pupi Darsono sekarang, tapi long time ago ya. 40 tahun yang lalu kira-kira kan, 1977 kan berarti 47 tahun yang lalu ya. Begitu. Jadi saya dikode oleh staf saya, pakai ini katanya. Coba saya pakai. Jadi itu buku dan film ya. Kalau buku, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya senang sekali dengan buku tentang biografi Bung Karno. Itu salah satu buku yang menurut saya sangat mengesankan ya, biografi Bung Karno sebagaimana diceritakannya kepada Cindy Adams. Nanti coba baca. Jadi salah satu biografi menurut saya paling enak penuturannya, karena kalau orang boleh bikin biografi itu serius dia. Betul-betul dia ikuti, dia interview berkali-kali dan kemudian bahasanya itu betul-betul seperti mewakili energi Bung Karno. Sebenarnya dia tidak bisa disebut biografi lagi, kan biografi itu dituliskan orang lain, ya kan? Dia biasa menggunakan orang ketiga tunggal, dia, ya kan? Atau Bung Karno. Tetapi dalam Cindy Adams, dia menggunakan kata aku, saya. Jadi seolah-olah itu autobiografi, jadi seolah-olah Bung Karno sendiri yang menuliskannya. Padahal itu tulisan Cindy Adams, tapi energinya luar biasa. Salah satu ceritanya misalnya, dia mengatakan setelah diangkat, ditunjuk sebagai presiden. Jadi zaman dulu memang menjadi presiden itu nggak perlu kampanye sampai mati-matian seperti ini. Tidak perlu bagi-bagi bansos, ya kan? Lempar-lempar kaos, ya. Cukup. Kemudian siapa yang mau jadi presiden? Tiba-tiba kalau tidak salah Otto Iskandar Dinata apa ya? Dia mengatakan ya sudah Bung Karno saja. Lalu ketua sidang mengatakan bagaimana? Ketua sidangnya Bung Karno sendiri, PPKI kan? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya sudah setuju, ketok Bung Karno. Lalu wakilnya siapa? Otto Iskandar Dinata bilang, ya udah Hatta saja. Gimana Hatta? Setuju, ketok gitu. Dan dia menjadi presiden Indonesia yang memorable ya, nggak bisa terlupakan Bung Karno Hatta sebagai Tunggal, walaupun dalam sejarah pernah cekcok dan kemudian Hatta mengundurkan diri pada tahun 1956. Kalau soal kopi, kalau datang ke Refli Harun Channel ada kopi, mesin kopi, katakanlah dengan kopi. Jadi
Kopi yang nikmat itu adalah kopi biji yang digiling dan kemudian tanpa gula. Jadi kalau kawan-kawan minum kopi dengan gula itu namanya bukan kopi yang sejati, ya kan? Nah, jadi peminum kopi, ya coffee drinker sejati itu adalah yang meminumnya tanpa gula. Bola. Kalau laki-laki tidak suka bola, patut pertanyakan ke laki-lakiannya. Ini Anies suka bola nggak sebenarnya? Jangan-jangan pura-pura aja dia suka bola. Gara-gara dia gubernur harus ada apa? Persija ya kan, Jackmania. Tapi apakah dia betul-betul suka bola atau tidak? Ada buktinya. Jadi salah satu untuk mengetahui bahwa suka bola atau tidak adalah cukup dengan Anda mengetahui siapa saja yang jadi juara dunia sejak tahun 1930. Ada yang hafal? Tahun 1930 Uruguay. 1934 Italia. Tahun 38 Italia. Dari seharusnya tahun 42 ada sepak bola, tapi perang dunia kedua baru diadakan lagi tahun 50. Juaranya Uruguay. Brazil menangis. Kenapa menangis? Karena pada waktu itu Brazil cukup draw untuk menjadi juara dunia, tapi kalah sama Uruguay di Stadion Maracanã. Nah, pencetak gol saya tidak tahu ya. Tahun 54 Jerman Barat tepatnya. Tahun 58 for the first time Brazil di Swedia tahun 58. Pele 17 tahun. Tahun 62 Brazil. Tahun 66 Inggris. Tahun 70 Brazil tahun 74 Jerman memorable mengalahkan Belanda dengan total footballnya. Franz Beckenbauer, ya kan? Nah, Paul Breitner yang cetak gol itu Paul Breitner. Kemudian tahun 78 Argentina dengan Mario Kempes-nya. Tahun 82 Italia mengalahkan Jerman. Pada waktu itu yang terkenal Paolo Rossi. Tahun 86 Diego Maradona. Ya. Tahun 90 Jerman Barat mengalahkan Argentina 1-0. Tahun 94 Brazil. Saya lagi KKN sambil nonton sepak bola ini. Tahun 98 Prancis mengalahkan Brazil. Tahun 2002 Brazil. Tahun 2006 Italia. Tahun 2010 for the first time Spanyol. Tahun 2014 Jerman menang. Tahun 2018 Prancis. Tahun terakhir 2022 Argentina, Lionel Messi, ya. Jadi buku film Kopi dan Bola adalah perwakilan dari kelaki-lakian, ya. Tapi perempuan yang menyukai buku film Kopi dan Bola itu perempuan yang luar biasa. Bung Repli Harun bola cadas. Karena itu kawan-kawan semua, saya mau membaca sajak yang saya temukan di sini, dan sajak ini adalah sajak yang merupakan perlawanan, simbol perlawanan Orde Baru. Ya, saya bacakan ya. Sajak sebatang lisong. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya.
menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilang. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar di jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian? Bila terpisah dari derita lingkungan, apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Racikan Berita 1.